Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil. Dalam mata kuliah Manajemen Keuangan, kita masuk ke pertemuan 5, modal kerja. Contoh 1, PT Anugrah memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Rata-rata periode terikatnya modal kerja. Lama barang disimpan di gudang 6 hari. Lama pengumpulan piutang 14 hari. Jumlahnya 6 tambah 14, 20 hari. Rata-rata pengeluaran kas setiap hari. Pembelian barang dagangan 1 juta, upah karyawan 100.000, biaya administrasi dan umum 15.000, biaya penjualan 35.000, jumlah keseluruhannya 1.150.000. Jika ditetapkan kas minimal 250.000, jadi minimal kas yang harus ada itu 250.000. Maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan, kita cari di sini periode terikatnya modal kerja, yaitu ini 20 hari. Kita masukkan 20 dikali pengeluaran kas setiap hari. Nah, ini total pengeluaran kas setiap hari. 1.150.000 kita masukkan. Ditambah kas minimal. Kas minimalnya tadi 250.000 kita masukkan di 250.000. 20 dikali 1.150.000 ditambah 250.000 itu sama dengan 23.250.000. Jadi kebutuhan modal kerja PT Anugrah adalah 23.250.000. Contoh 2. Mantap Kuat Company adalah sebuah perusahaan yang memproduksi wajan teflon. Setiap harinya perusahaan sanggup memproduksi sebesar 65 unit wajan teflon. Dalam 1 bulan kerja, perusahaan memiliki hari kerja sebanyak 25 hari. Berikut adalah biaya-biaya yang dibebankan. Bahan baku Rp12.000 per unit. Jadi dalam 1 unit wajan teflon itu memerlukan biaya bahan baku 12.000. Bahan pembantu Rp7.000 per unit. Tenaga kerja langsung itu biayanya Rp9.000 per unit. Nah, untuk BOP dihitungnya per bulan atau per hari. Ya. Di sini dihitungnya per bulan. BOP-nya Rp550.000 per bulan. Biaya penjualan Rp1.700.000 per bulan. Mantap Kuat Company membeli bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi dengan memberikan uang muka kepada pemasok 4 kali 24 jam sebelum barang diterima. Jadi memberikan DP itu 4 hari. 4 kali 24 berarti 4 hari sebelumnya.
Ya. Jadi 4 hari kemudian baru barang diterima. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses produksi adalah 3 hari. Wajan yang sudah jadi tersebut disimpan di dalam gudang 4 hari. Dan penjualan secara kredit dilakukan selama 5 hari. Perusahaan menetapkan kas minimum sebesar Rp500.000. Jawab, menghitung periode keterikatan modal kerja pada bahan baku dan bahan pembantu. Pembayaran di muka 4 hari. Kita lihat soalnya di atas. Nah ini ya 4 kali 24 berarti 4 hari. Produksi 3 hari. Kita lihat soalnya di atas. Nah ini produksinya 3 hari. Kita teruskan. Penyimpanan di gudang 4 hari. Kita lihat soalnya di atas. Nah ini wajan yang sudah jadi disimpan di dalam gudang selama 4 hari. Nah, teruskan. Penjualan kredit 5 hari. Kita lihat di atas. Nah, penjualan kredit dilakukan selama 5 hari. Nah, ini dia. Total periode keterikatan modal kerja kita jumlahkan 16 hari. Nah, menghitung periode keterikatan modal kerja pada tenaga kerja langsung, overhead, dan penjualan. Nah, tenaga kerja langsung itu adanya di produksi. Ini produksi 3 hari, masuk 3 hari. Lalu overhead itu adanya di penyimpanan. Nah, 4 hari masuk sini, 4 hari penyimpanan. Sedangkan penjualan itu adanya di penjualan kredit 5 hari. Kita masukkan di sini 5 hari. Kita totalkan, totalnya 12 hari. Jadi periode keterikatan modal kerja 12 hari. Kita teruskan. Menghitung kebutuhan kas per hari. Biaya bahan baku 12.000. Unitnya 65 unit. Kita lihat soalnya di atas. Nah, ini bahan baku Rp12.000 per unitnya. Unit yang diproduksi ada 65 unit per hari. Maka di sini jumlah kebutuhan kas untuk biaya bahan baku Rp12.000 dikali 65 unit didapat Rp780.000. Untuk biaya bahan pembantu Rp7.000 per unit. Kita lihat di atas. Nah, ini biaya pembantu Rp7.000 per unit. Lalu jumlah unit yang dihasilkan per hari 65 unit. Nah, tadi sudah tahu ya 65 dari mana, di atas tadi soalnya sudah ada. Jadi jumlah kebutuhan kas per harinya untuk biaya bahan pembantu
Rp7.000 dikali 65 unit, Rp455.000. Biaya tenaga kerja langsung Rp9.000 per unit. Kita lihat soalnya di atas. Nah, ini tenaga kerja langsung Rp9.000 per unit. Jumlahnya 65 unit per harinya, maka jumlah kebutuhan kas per harinya Rp9.000 dikali 65 unit, 585.000. Untuk biaya overhead pabrik itu Rp550.000 per bulan. Kita lihat dari mana? Nah, ini ya, Rp550.000 per bulan. Nah, dalam 1 bulan itu bekerjanya 25 hari. Ya, dalam 1 bulan. Nah, ini 25 hari kita masukkan. Sehingga perharinya untuk biaya overhead pabrik tinggal dibagi 550.000 dibagi 25 hari. 22.000. Untuk biaya penjualan 1.700.000 per bulan didapat dari, kita lihat soalnya di atas. Nah, ini ya. Balik lagi. Nah, ini 25 hari 1 bulannya, karena dia per bulan. Maka kita hitung kebutuhannya per harinya 1.700.000 dibagi 25, 68.000. Kita totalkan semuanya ini, jumlah kebutuhan kas per harinya 1.910.000. Menghitung kebutuhan modal kerja. Biaya bahan baku, kebutuhan kas per harinya. Nah, ini 780, pindahkan ke sini. Nah, 780 ini kita pindahkan ke sini. Lalu periodenya 16, kita lihat di atas. Nah, ini 16 hari periodenya. Nah, tinggal dikalikan ini. 780 dikali 16. 12.480.000. Untuk biaya bahan pembantu, nah dari sini 455.000 turunkan sini dikali 16, ya, 16 hari didapat 7.280.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung ini 585 kita turunkan. Nah, periodenya 12 hari, kita lihat di atas. Nah, ini 12 hari kerja langsung, overhead dan penjualan. Kalau tadi di sini bahan baku dan bahan pembantu 16 hari. Jadi untuk tenaga kerja langsung, overhead dan penjualan 12 hari. Tinggal dikalikan. Nah, ini hasilnya. Lalu biaya overhead pabrik. Nah, yang ini 22.000 turunkan. Dikalikan periodenya 12 hari, 264.000. Untuk biaya
penjualan. Nah, pemasaran penjualan. Ini 68.000 turunkan dikali 12. Ya, didapat 816.000. Ini kita jumlahkan, jumlahnya 27.860.000. Lalu tadi di soal ada kas minimum 500.000. Kita lihat soalnya. Nah ini 500.000 kas minimum. Kita tambahkan 500.000. Jadi kebutuhan modal kerjanya 28.360.000. Metode perputaran modal kerja. Contoh berikut adalah posisi kas, piutang, dan persediaan PT Melati Jaya. Nah, kas 2014 200.000, 2015 400.000. Nah, piutang sini nilai sudah ada, persediaan sudah ada. Nah, bisa jadi nanti 2014-nya itu awal dan 2015-nya akhir. Jadi nanti dihitungnya 2014 menjadi awal 2015 yang ini ya. Dan ini 2015-nya itu akhirnya. Jika penjualan pada tahun 2015 adalah 20 juta, hitunglah perputaran modal kerja pada tahun 2013. Jika pada tahun 2016 penjualan diperkirakan naik 30 juta, berapakah kebutuhan modal kerjanya? Kita hitung. Langkah yang pertama, menghitung perputaran elemen pembentuk modal kerja. Yang pertama, perputaran kas. Kas itu, perputaran kas rumusnya penjualan dibagi rata-rata kas. Tadi penjualannya kita lihat soalnya di atas, penjualannya 20 juta. Nah ini penjualannya 20 juta. Kita masukkan 20 juta. Rata-rata kas itu didapat kas awal ditambah kas akhir dibagi 2. Nah, kita lihat di sini kas awalnya ini 2014. Ini 2014 kita anggap aja awal, nah ini kita anggapnya akhir. Nah, maka 200 ditambah 400 dibagi 2, 300.000. Nah ini 200.000 ditambah 400.000 dibagi 2, rata-rata kas. Jadi kas awal ditambah kas akhir, atau di situ di soalnya kas 2014 ditambah kas 2015 dibagi 2, jadi 300.000. Sehingga perputaran kasnya 20 juta dibagi 300.000, 66,67. Dibulatkan 67 kali. Jadi berapa kali dia berputar? Maka berputarnya 67 kali. Untuk perputaran piutang, rumusnya penjualan dibagi rata-rata piutang. Untuk mencari rata-rata piutang, sama piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Tadi penjualannya 20 juta. Kita lihat lagi soalnya. Ini penjualannya 20 juta. Ini piutang awalnya 500.000. Piutang akhirnya 600.000. 500.000 ditambah 600.000 dibagi 2. Nah, ini 500.000 ditambah 600.000 dibagi 2, didapat 550.000.
Maka perputaran piutangnya 20 juta dibagi 550.000. 36,36 dibulatkan 36 kali. Yang namanya berputar itu kali. Berapa kali dia berputar? Maka dia satuannya kali. Perputaran persediaan, penjualan dibagi rata-rata persediaan sama. Ya, rata-rata persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Penjualannya 20 juta, persediaannya ini awalnya 700.000 ditambah 800.000 dibagi 2. Nah, ini 700 tambah 800 bagi 2, 750.000. Maka perputaran persediaannya 20 juta dibagi 750.000. 26,67 kali atau dibulatkan jadi 27 kali. Langkah kedua, menghitung periode terikatnya elemen-elemen modal kerja. Selama setahun itu diasumsikan 360 hari. Untuk kas 360 dibagi perputaran kas. Tadi kita lihat perputaran kasnya berapa di sini? 66,67. Nah, ini perputaran kasnya, 66,67. Maka 360 dibagi 66,67 didapat 5,4 hari. Piutangnya itu 360 setahun dibagi perputarannya. Kita lihat yang di atas perputarannya untuk piutang 36,36. Nah, ini masukkan. Maka 360 dibagi 36,36 didapat 9,9 hari. Persediaan 360 dibagi perputaran persediaan. Kita lihat di atas. Nah, perputaran persediaan 26,67. Nah, didapat 13,5 hari. Kita jumlahkan nih. 28,8 hari atau dibulatkan 29 hari. Dari perhitungan tersebut di atas didapat periode terikatnya elemen modal kerja adalah sebesar 28,8 hari. Nah, ini. Dibulatkan 29 hari. Sehingga perputaran modal kerja asumsi 1 tahunnya 360. Maka 360 dibagi 28,8. 12,5 kali. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.